Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu di rumah semuanya? Ibu berharap kita semua masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak ibu, seperti biasanya sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita berdoa dulu ya. Anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1 kita, selamatkan makhluk hidup. Nah, kita masuk hari ini ke subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini kita ada muatan pelajaran IPA dengan KD 3.1 4.1, kemudian muatan IPS dengan KD 3.1 4.1, kemudian muatan bahasa Indonesia KD 3.1 4.1. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Anak ibu silahkan lihat buku temanya, buku paketnya mulai halaman 62 sampai 72. Anak ibu, kita akan masuk ke muatan IPA. Apa yang kalian ketahui tentang hewan ini? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tentang hewan sebagai sumber makanan? Nah, dan bagaimana cara mereka berkembang biak? Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian, burung yang hidup di negara tetangga kita, burung takurdahan, hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Anak ibu, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Tujuan hewan berkembang biak untuk dapat melestarikan jenisnya sehingga tidak punah. Anak ibu, perkembangbiakan pada hewan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau melalui perkawinan. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif atau tanpa melalui perkawinan. Anak ibu, hari ini kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Yang kedua, vivipar, beranak atau melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar atau bertelur melahirkan. Nah, anak ibu, hari ini kita akan mempelajari ketiga cara perkembangbiakan hewan. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya pada burung, unggas, ayam, bebek, itik, ikan, serangga, dan amfibi. Untuk dapat menetas, telur membutuhkan proses pembuahan. Pembuahan dibedakan menjadi 2, yaitu pembuahan dalam atau pembuahan internal. Yang kedua, pembuahan luar atau pembuahan eksternal. Pembuahan dalam atau pembuahan internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya pada burung, unggas, dan serangga. Pembuahan luar atau eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan betina. Contohnya pada ikan emas. Ikan emas betina akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Kemudian ikan emas jantan akan membuahi telur tersebut di luar tubuh ikan betina. Selain dengan cara ovipar, hewan juga berkembang biak dengan cara vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Contohnya pada sapi, kucing, kambing, kuda, gajah, dan lain-lain. Pada umumnya, hewan yang baru lahir, kondisi tubuhnya masih lemah. Itulah sebabnya induknya akan segera menyusuinya. Hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Sebagian besar mamalia hidup di darat. Namun ada juga mamalia yang hidup di laut seperti ikan paus dan lumba-lumba.
Nah, anak ibu, pada hewan mamalia ini memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri hewan mamalia yaitu yang pertama memiliki daun telinga, yang kedua memiliki kelenjar susu, yang ketiga tubuhnya ditutupi rambut dan mengandung kelenjar lemak, kelenjar keringat, dan sebagainya. Yang keempat memiliki 2 pasang alat gerak yang bervariasi. Fungsinya untuk memegang, berjalan, berlari, memanjat, menggali, dan berenang. Anak ibu, selain dengan cara bertelur dan melahirkan, hewan juga berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan, atau disebut dengan ovovivipar. Jenis hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur sekaligus melahirkan ada pada jenis reptil, yaitu beberapa jenis ular, jenis kadal, dan juga ada pada ikan hiu dan pari. Cara bertelur melahirkan merupakan perpaduan cara bertelur dan melahirkan, seperti hewan yang bertelur. Hewan betina yang ovovivipar mengeluarkan telur dari tubuhnya, tetapi telur yang dikeluarkan telah tumbuh menjadi calon hewan baru yang hampir sempurna. Ketika hewan betina bertelur, telurnya akan disimpan di dalam tubuhnya. Ketika waktunya telur tersebut akan lahir, telur menetas di dalam tubuh induknya, sehingga akan terlihat seperti melahirkan. Kemudian selanjutnya, manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar atau secara bertelur. Yang pertama, embrio hewan dapat berlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya, misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. Yang kedua, di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Kemudian yang ketiga, di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kemudian yang keempat, telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induknya sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator. Misalnya telur penyu yang diletakkan di dalam lubang pasir yang kemudian ditutup. Nah, itulah manfaat dari perkembangbiakan ovipar. Kemudian, manfaat perkembangbiakan hewan secara pipipar atau secara melahirkan. Yang pertama, induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Yang kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Nah, anak ibu, ini adalah beberapa manfaat dari perkembangbiakan ovipar dan vivipar. Selanjutnya, kepada anak ibu untuk kegiatan atau latihan di muatan pembelajaran IPA ini, anak ibu silakan dibuka buku temanya halaman 63, 64, dan 66. Anak ibu, selanjutnya kita akan ke muatan IPS. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Nah, anak ibu bisa lebih banyak belajar kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul.
Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Anak ibu, kita akan mengamati kegiatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya, anak ibu, kita ke negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan dari pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Kemudian, negara Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kemudian, negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk di Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kemudian Malaysia, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian dan pertambangan dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya kita ke negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kemudian anak ibu, kita masuk ke negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Kemudian, anak ibu, yang terakhir, negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Anak ibu, di pembelajaran sebelumnya, kita sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Selanjutnya, hari ini kita akan membandingkan 2 negara dari kehidupan ekonominya. Di sini ibu memberikan contoh negara Malaysia dan Indonesia. Persamaan kehidupan ekonomi antara Malaysia dan Indonesia
Yang pertama, perindustrian, kemudian pertanian, kemudian tekstil, pertambangan, mengekspor minyak dan gas bumi. Kemudian perbedaannya untuk negara Malaysia, kegiatan ekonomi atau kehidupan ekonominya dengan perdagangan internasional. Nah, sedangkan untuk Indonesia, kehidupan ekonominya dengan pariwisata dan sumber daya alam yang melimpah. Nah, anak ibu, untuk kegiatan atau latihan kita hari ini di pembelajaran IPS ini, silahkan anak ibu boleh juga dilihat di buku temanya halaman 71. Cari informasi dua negara ASEAN di bidang kehidupan ekonominya, ada di bacaan halaman 67 sampai 70. Kemudian bandingkan dari kehidupan ekonominya seperti yang sudah ibu contohkan sebelumnya tadi ya. Selanjutnya kita ke muatan bahasa Indonesia. Di pembelajaran sebelumnya anak ibu sudah membuat ide pokok dari teks yang dibaca. Dan hari ini anak ibu akan membuat ide pokok dari teks yang didengar. Ibu akan membacakan teks, di sini judulnya Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian paragraf kedua, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, setelah kalian mendengar bacaan ini, kalian membuat ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf pertama dan ide pokok dari paragraf kedua. Silakan ditulis di buku temanya halaman 72. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak ibu, dan ibu minta maaf atas segala kekurangan, dan kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah, dan ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.